balik lagi di podcast kesayangan kalian di Cartigam, catatan merah di sepertiga malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita udah ada nih dua narasumber yang bener-bener tuh ceritanya bikin shock banget ya. Iya, bahkan ini hawa di studio tuh kayak dingin banget gitu loh. Beda gitu dinginnya. Nggak karena AC, Tapi tuh kayak karena iya. vibes itu ya. Bener. Merinding gitu loh. Dan aku yakin ya kalian tuh nggak bakalan bisa tidur deh setelah denger cerita dari mereka ini. Oh iya, kita belum perkenalan ya. Sebelumnya kenalin gue Naila sebagai host di Cartigam, lalu partner gue. Dan aku Eka. Jadi kita tanpa basa-basi langsung aja nih kita panggil narasumbernya. Ayo sini. Nah, kita udah kedatangan narasumber kita nih. Boleh kenalan dulu, Kak? Kenalin, nama aku Aura. Kenalin, nama aku Sulis. Nah, gimana nih kabarnya setelah kejadian yang kemarin tuh? Kabar alhamdulillah baik ya Kak. Aku juga udah mulai mereda. Cuman buat ceritain kejadian yang lagi di Cartigam tuh aku harus mempunyai kerjaan yang besar. Alhamdulillah aku juga baik, Kak. Terus aku di sini juga sekalian nemenin Aura karena Aura tuh kadang masih suka ke-trigger dan seringkali tuh dia sering ketakutan sendiri gitu kalau buat nyeritain ini gitu. Bener sih, pasti rasanya tuh kayak apa ya, agak traumatis gitu gak sih? Pasti tuh kayak ke-trigger banget sih karena kejadian yang bener-bener kayak pasti traumatis banget sih itu kita. Iya, kayak ya pasti paham lah ya, masih kebayang-bayang gitu tiap malam pasti. Oke, jadi boleh langsung aja nih masuk ke ceritanya, Kak. Semuanya tuh dimulai sekitar 6 bulan lalu. Awalnya biasa aja sih Kak, cuman ngerasa berat aja kalau mau sholat. Tapi lama-lama gangguannya itu berubah jadi fisik yang benar-benar ekstrim banget. Puncaknya tuh selalu di waktu maghrib dan sepertiga malam pas aku nyoba sholat tahajud. Gangguannya tuh kayak pas aku mulai takbir, Allahu Akbar, aku tuh kayak ngerasa ada tangan yang gak kelihatan tuh nyengkram leher aku dari belakang. Gerakan itu kuat banget Kak, sampai aku mengat-ngat gitu. Iya, Kak, pas itu aku juga nyaksin sendiri di jam 2 malam pas di sepertiga malam itu. Terus aku tuh ngeliat si Aura itu bener-bener teriak-teriakan gitu. Terus aku kaget dong kenapa si Aura jadi kayak gini. Terus pas aku lihat si Aura nih lagi ruku, tapi badannya tuh kayak sambil keangkat gitu loh, Kak. Wah, berarti gangguannya tuh udah parah banget ya, sampai kayak ke lagi ibadah tuh bener kayak diganggu kayak gitu. Wah, jadi tuh yang kayak gitu tuh biasanya harusnya ada bisikan gitu gak sih? Kayak gak mungkin dicengkram doang dong. Iya Kak, di telinga aku juga ditiup sama suara bisikan yang cepet banget gitu loh. Bisikannya jelas gak? Bisikannya jelas, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasanya tuh asing. Perpaduan antara bahasa Arab kasar dan Turki kuno. Dia selalu ngomong kalimat yang sama berulang kali, yang artinya tuh sihir hitam akan menghancurkanmu, kamu telah dikutuk. Terus kadang dia juga ngebisikin kayak ya kodam, Lanjut. Lanjutnya apa? Agak nervous ya di sini mungkin. Iya, apa-apa. iya, apa-apa. Aku ingat-ingat lupa sih Kak, kalau bahasa yang dia ngomongin, yang aku tahu tuh dari artinya tuh kayak wahai penguasa, wahai kodam, cabut nyawanya. Serem banget sih ya itu, udah sampai kayak mau mencabut nyawanya gitu ya. Bener-bener itu udah mengancam nyawa sih, Iya, bahaya udah banget. mengganggu ibadahnya Aura, mencabut nyawanya juga, itu bisa bahaya banget sih ya. Padahal niatnya Aura cuma mau Ibadah. terus juga Iya. kayak Aura Sulis juga niat ke Turki kan juga bukan macem-macem ya. Iya, Cuma buat bener. nyari kerjaan aja gitu. Oke, gimana dari sini Sulis? Nah, terus selain kayak yang Aura pas lagi ruku ditarik itu tuh
di kamarnya Aura yang di temboknya itu ada tulisan kayak Arab, tapi Arabnya tuh Arab gundul gitu, terus kayak pakai darah merah hitam yang kayak udah ngebusuk gitu, dan itu tuh baunya bener-bener nggak enak banget gitu Kak. Wah, sampai kayak ketulisan kayak gitu ya. Berarti bener-bener kayak jinnya kuat banget ya Kak ya. Kayak sampai bener-bener kayak gitu. Nah, jadi kalian pernah nyari tahu nggak sih tentang tulisan yang kayak tadi sudah bilang itu, atau kayak mungkin kalian minta bantuan ke yang ngerti gitu? Gue juga pas itu sempat foto sih Kak, terus gue sama Aura nyari tahu arti dari tulisan ini ke ustadz yang di Turki gitu. Terus abis itu pas dicari tahu lebih dalam lagi sama ustadznya itu, ternyata tuh makna dari tulisan itu kayak kami telah membeli jiwamu dengan najis dan tidak ada lagi tempat bagimu di hadapan Tuhanmu. Dan gue sama Aura pas dengar itu tuh bener-bener shock banget, kayak kita padahal cuman baik loh niat kita pengen kayak magang gitu, kenapa bisa sampai jadi kayak gini. Wah, parah banget sih ya kalau kayak gitu, sampai kayak bener-bener di depan Tuhan loh, sampai kayak ngomong kayak gitu sih. Iya, udah mengancam nyawa, udah membahayakan gitu loh. Ya. Maaf nih Kak, ngepotong. Jadi kayak kan udah cerita panjang nih, kalian ngerasa haus gak sih? Iya, mungkin haus ya kayak. Dari tadi nungguin buat di Oh iya. Ya boleh diminum dulu nih. Oke. Yeay. Jadi ada teh pucuk nih. Teh pucuknya punya varian baru yang less sugar ya. Iya, ini kan cocok banget buat orang-orang tuh yang lagi lagi diet. gula. Iya, Tapi tetap pengen minum nih yang kayak pengen minum yang manis-manis, tapi yang gulanya rendah. Ya bisa nih minum teh pucuk. Terus nih. teh pucuk tuh lagi ada event berhadiah loh. Ya eventnya tuh hadiahnya tuh bermiliaran-miliaran ya. Ada hadiah umroh, terus bisa dapat mobil, handphone, motor. Wow. Ya silakan diminum. izin ya Kak. Iya. Nah kalian bisa banget nih nemuin teh pucuk tuh di warung terdekat atau minimarket yang kalian dekat dengan rumah. Nah berarti kan sudah segar nih ya. Nah, Iya. bisa lanjut ceritanya, boleh dilanjut. Dah. Nah kalau boleh tahu tuh kalian tahu nggak sih asal usul si gangguan ini dan jin-jin itu dari mana? Iya, jadi setelah kami nanya itu ya Kak, jadi tuh kita tahu kalau itu tuh ternyata kayak sebuah kiriman gitu. Terus kita juga dibantu dari praktisi ruqyah syariah gitu. Terus ternyata pas dijelasin itu tuh ternyata kayak jin ifrit yang dari Arab kuno gitu, terus diikat dan diadopsi sama ilmu-ilmu hitam dari Turki gitu. Ngeri banget ya, kayak Bener-bener. sampai orang yang berani buat nyalakain kalian tuh bener-bener kayak seniat itu loh. Iya, berarti emang niatnya tuh udah begitu loh. Maksudnya kayak mereka tuh punya dendam pribadi sama kalian gitu. Iya, padahal tuh kayak kita nggak ngapa-ngapain juga kan di sana, cuman kayak mau nyari uang gitu. Tapi kalian tahu nggak sih orangnya ini siapa, atau kayak merasa curiga sama satu orang? Iya, kalian tuh pernah cari tahu gitu gak sih siapa aja orangnya gitu? Untuk sampai saat ini ya kita tuh belum tahu siapa orangnya gitu, karena kita kayak ya udahlah biarin dulu, karena kita lagi fokus juga kan buat kerja di sana gitu. Terus buat penyembuhan juga sih. Tapi ini agak aneh juga ya, soalnya tuh yang lebih kayak ke dominan tuh gangguannya tuh ke aura semua gitu. Iya bener. Kayak kenapa harus ke aura gitu loh? Atau mungkin aura yang tahu, mungkin kayak ada temen-temen yang mencurigakan mungkin. Iya, mungkin ada problem gitu loh, maksudnya nggak sengaja. Iya, atau kayak Iya gitu lah, nyinggung orang gitu. Untuk saat ini aku nggak mau seujung dulu ya Kak, dan aku belum ada nyurigain siapapun itu sih. Aku pengen fokus dulu aja ke penyembuhan diri aku sendiri gitu. Nah, tadi kan Sulis mention soal yang kata membeli jiwa dengan media yang najis. Nah, itu tuh dengar-dengar, apaan tuh? Wow. Kayak tiba-tiba banget ya. Udah kan? Lanjut aja. Tiba-tiba hawanya jadi beda banget nih. Bener, lanjut ya. Merinding gitu loh, langsung merinding gitu ya. Jadi ini kan gue dengar kalau di Turki tuh media najis tuh biasanya kayak pakai darah babi atau babi. Kayak itu tuh namanya apa sih?
Ya kak, ini tuh medianya tuh kayak pakai buhul gitu kak. 3 minggu setelahnya tuh baunya makin pekat di rumah. Akhirnya atas petunjuk Ustadz kami bongkar ubin yang ada di bawah tempat tidur. Dan aku meriksa pekarangan rumah gitu. Dan di situ kita nemuin medianya. Jujur aku muntah kak pas ngeliatnya. Iya kak, jadi hobinya itu kita kayak nemu sepotong kain kafan tuh. Terus di dalamnya itu ada kulit babi yang udah kering, terus darah haid, rambut Aura yang aku nggak tahu itu kapan hilangnya gitu, tiba-tiba kok bisa ada di dalam kain kafan itu. Terus sorry ya kak, agak jorok, ada air kencing unta juga, terus ada darah haidnya juga, dan di situ tuh ada tulisan pakai tinta hitam gitu. Tulisannya tuh nama panjang Aura dan binti dari ibu aku. Pantesan, aduh jijik banget deh. Gila banget ya, kayak sampai kayak darah haid, rambut dan air kencing unta yang nggak bakal kayak kita pikirkan secara logika gitu loh. Kayak bener-bener bikin shock banget sih bagian ini. Pantesan ya kayak jinnya tuh kuat banget gitu loh. Maksudnya ya Bener-bener kayak kuat iya. banget ya. Bahkan medianya aja, media yang digunakan tuh najis banget. Bener-bener kayak senajis itu ya. Iya. Nah, terus abis nemu-nemu kayak gini ya nih, kayak itu tuh gimana sih kondisinya, langsung kayak membaik gitu atau tetap sama aja? Enggak kak, justru itu tuh kayak menurut kita ya, itu tuh jadi kayak pilihan antara hidup dan mati gitu. Karena pas kita udah dapet instruksi dari Ustadz dan disuruh ngebakar kan, terus dibuang jauh-jauh media itu, terus kita nyoba lagi buat ngedeketin diri sama Allah. Karena pas itu kata Ustadznya, sorry aku lupa ngasih tahu, pas itu kata Ustadznya tuh jin ini tuh kayak pengen ngejauhin terutama Aura buat jauh dari Allah gitu, dan lupa sama semua syarat-syarat dari Allah gitu. Terus abis itu kita nyoba lagi dong buat sholat tahajud di malam. Sebentar kak, jadi tuh si jin ini tuh kayak nggak terlalu nyerang ke fisik juga ya, tapi kayak nyerangnya tuh ke Batin gitu, ke batin dan ibadahnya Iya. gitu loh, dan imannya gitu. Ngeri banget sih ini, kalau misalnya Aura gak kuat dia bisa aja kayak putus asa, mungkin Iya, bisa, mungkin udah ke bawah gitu gak sih? Ya, mungkin tau lah gimana jahatnya dunia guys gitu kayak. iya. Terus gimana lagi kak? Ya terus habis itu pas habis kita lagi salat tahajud nih, terus tiba-tiba rumah kita tuh kayak benar-benar dapat guncangan yang hebat dan kayak gempa, tapi gempanya tuh lebih dari gempa gitu kak. Jadi tuh kaca-kaca sampai pecah gitu. Terus habis itu aku nyoba dong buat nelpon Ustadz. Terus aku nyoba buat nelpon Ustadz. Pas aku nyamuk berkali-kali sih, terus pas telepon kelima tuh baru diangkat. Terus habis itu Ustadz langsung buru-buru datang ke rumah. Terus habis itu Aura bener-bener langsung di ruqyah, dan ruqyah Aura tuh bener-bener yang kayak bukan kayak ruqyah orang pada biasanya gitu kak. Bener-bener ekstrim banget itu ya. Bener, dan itu tuh menurut aku ya, itu malam yang paling mencekam sih bagi hidup aku. Ya sih, kita bisa ngerti ya. Benar. Oh iya, kalian tuh bisa sharing nggak sih, kan mungkin nih ustadz-ustadznya atau kalian diajarkan untuk membaca sesuatu atau ayat-ayat Al-Quran di saat kalian ingin mengusir si jin itu, apakah ada gitu biar teman-teman di rumah juga nih kalau amit-amit misalnya kayak dapat gangguan kan ya, bisa juga gitu. Ya maksudnya mungkin ya sekedar tahu penghalau dasarnya aja gitu loh. Apakah ada yang kayak gitu, kan setahu aku nih ya, kira ada surat Al-Baqarah gitu-gitu juga ada Ada sih kak. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Terus untuk gangguannya apa ada lagi atau setelah ruqyah itu sudah selesai? Iya, terus itu tuh kayak kan rukyahnya tuh bukan maksudnya ya kayak yang bener-bener pertempuran sengit gitu loh. Jadi hasilnya tuh gimana ya? Maaf. Iya, pas itu Aura pernah ceritain ke aku apa yang dia rasain pas lagi di ruqyah di malam itu. Coba Aura. Begitu ustadznya mulai baca ta'awudz, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. badan aku langsung kaku gitu loh kak, kayak aku nggak bisa ngendalin lidahku sendiri. Jin di dalam tubuhku tuh kayak mulai bicara, suaranya berubah jadi suara geraman bapak-bapak tua yang bising dan bergema gitu di dalam kamar. Kayak gitu ya, ngeri juga ya. Iya, Merinding banget sih dari cerita tersebut. Tapi untungnya sekarang kalian dalam kondisi yang udah lumayan sembuh, juga dalam keadaan yang lumayan gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga Aura udah makin dekat kan sama Allah juga. Iya. Kesehatannya juga udah mulai sembuh. Kita turut senang ya. Iya. Kami juga berterima kasih kan karena kayak kalian tuh benar-benar udah ngumpulin keberanian yang harusnya tuh bakalan susah banget gitu, apalagi setelah kejadian itu. Iya. Sebenarnya aku buat cerita ke Kak Tigam ini tuh aku kayak nguatin Aura gitu, kayak aku bilang nggak apa-apa ada aku gitu. Terus kayak banyak orang juga kan di sini, nggak kayak cuman kita berempat doang gitu. Buat jadi pengalaman juga ya, mungkin kayak ke penonton untuk agar lebih hati-hati lagi jika kalian apalagi merantau ke luar negeri ya, negeri yang kayak apalagi kita belum pernah ke sana atau kayak gimana pun bisa kalian ya. Emang sih ada aja ya orang yang kita nggak ngapa-ngapain tapi kayak iri gitu Ya, iya emang intinya susah tuh sih. jaga sikap, sifat, bahasa, tutur kata tuh pokoknya Dijaga, terus Iya. juga jangan lupa ibadahnya dikuatin lagi, apalagi di negeri orang yang kita nggak tahu gitu asal usulnya. kita tuh nggak pernah tahu ya kan, kayak ini tuh orang disangka-sangka tuh dari mananya, kayak kita nggak pernah ngerasa kita buat salah, tapi orang ini bisa aja nggak suka kita karena hal yang nggak kita sadari gitu loh. Benar. Pokoknya nggak sengaja nyinggung, terus orang tuh kayak salah paham, terus dia ngerasa tersinggung, mungkin akhirnya jadi dendam. Iya, akhirnya jadi dendam, lalu ya kita bisa ambil pelajaran dari semuanya ini ya. Makasih Kak Sulis, Kak Aura udah berani cerita di sini. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh say hi dulu. Dadah. Bye. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. nyoba sholat tahajud. Cut. Gue udah ada sini. Gue ketawa sampai kentut. Cut. Ha 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 ha!